Kiai Haji Abdul Aziz Mansur wa jumhuri musulihim wa jami'i masyaikhi lirboyo jumhuri musulihim wa dhuriyat alhamdulillah asyampan wa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil wa khususna hadrati muallif fi hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bidi Al-Malibari wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ibrahim Al-Maki Muhammad Syaitan Timyati wa Jimufi Sudim Mawdihim Syekhina Bismillah Lamul Fatihah A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa la hajatina syai'an Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang akan kita kaji ini itu kitabnya namanya Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya. Hidayatul Azkiya, petunjuknya orang-orang yang cerdas untuk menuju menjadi kekasih Allah. Jadi kitab ini berisi akhlak dan tasawuf yang biasa dikaji di dunia pesantren. Kitab ini dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari. Kemudian ini juga disyarai dengan nama kitab Salalikul Fudola oleh Syekh Nawawi Banten. Kemudian disyarai juga oleh Said Bakri Al-Maki Ibnu Said Muhammad Syato Ad-Dimyati menjadi kitab namanya Kifayatul Atqiya wa Minhajil Asfiya. Syarahnya banyak. Ini menunjukkan bahwa kitab ini betul-betul manfaat berkah. Hampir di dunia pesantren itu kalau belajar tasawuf, akhlak itu mengkaji kitab ini. Ini dulu pernah saya pelajari tahun 90-an itu di kelas Ustaz. Kalau sini Ustaz belajar apa akhlaknya? Dulu saya ini saya pelajari pertama itu di Dena Jombang. Jadi sanad keilmuan kitab ini dari Dena dan Jombang tahun 90-an. Dan saya ngaji juga kepada Syekh Zainal Abidin di pesantren Al-Huda Al-Jazil di Papar Kediri. Nah, juga pernah ngaji ini juga di Kiai Abdul Aziz Mansur Pacul Guwang. Nah, itu sanatnya. Kalau beliau-beliau ya semua nyambungnya semua ke Lirboyo, ke guru-guru saya semuanya dari Lirboyo. Makanya tadi kita awali dengan mengirim Fatihah kepada beliau-beliau. Semoga ilmunya nyambung. Jadi kalau kita mau belajar itu difatihai kepada pengarang kitabnya, kepada guru-guru kita yang mengajarkan kitab itu, agar ilmunya nyambung, sanadnya nyambung. Inilah yang membedakan antara ngajinya dunia pesantren dengan yang tidak pesantren biasa di situ. Jadi ilmunya itu bisa nyambung. Ada istilah sanad, rantai keilmuannya itu nyambung. Kitab ini sebagaimana namanya itu berisi akhlak tasawuf. Jadi kalau sama pengen jadi kekasih Gusti Allah, kira-kira ya sama lainnya. Nah, makanya di awal itu nanti menjelaskan tentang bagaimana struktur keilmuan dan amalan untuk bisa menjadi wali, strukturnya kayak apa. Ada syariat, kemudian torekot, kemudian hakikat. Sampai ke sana, menurut kitab ini itu ada 9 wasiat yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Yang pertama itu misalkan taubat, nanti kita bahas taubat. Yang kedua taubat, beres apa maksud apa taubat itu, bagaimana melaksanakannya, terus dibahas. Kemudian baru bahas kedua tentang qanaah, bagaimana hidup yang nerimo itu ya Allah, yang nerimo. Kemudian yang ketiga nanti bahas tentang zuhud. Zuhud itu gampangannya bagaimana meninggalkan ketergantungan hati terhadap kepemilikan harta benda. Jadi boleh kaya raya, kekayaan kita boleh berlipat-lipat, tapi hatinya nggak ngaruh. Punya kekayaan, nggak punya kekayaan, rasanya ning ati bodoh. Itu piye carane belajar ya? Begini di sini ini dipelajari. Carane ngatur hati ben kekayaan itu nggak menjadi pengaruh kepada sikap perilaku dan pemikiran kita. Kemudian nanti wasiat keempat itu bahas tentang ta'allumul ilmi asy-syar'i, bagaimana sih aturan belajar ilmu syariat itu kayak apa. Karena apapun tadi itu menjalankan syariat hakikat thariqat hakikat tadi itu modal utamanya itu ilmu. Adalah bagaimana ilmu apa saja yang kita pelajari, bagaimana mempelajarinya, itu ada aturannya di sini nanti. Kemudian wasiat nomor 5 itu al-muhafadzah 'ala sunnah. Dalam kehidupan sehari-hari yang menjaga aturan sunat, aturan Kanjeng Nabi. Cara niru kehidupan Kanjeng Nabi dalam kehidupan sehari itu kayak apa? Nah, itu al-muhafadzah 'ala sunnah. Dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan keren banget ini. Keren banget ini. Nah, kemudian wasiat nomor 6 itu nanti tentang tawakal. Bagaimana berserah diri, pasrah kepada Allah, tapi nggak salah pasrahnya. Nah, kemudian wasiat ketujuh, nah itu baru bahas al-ikhlas. Ikhlas. Modal utama ibadah ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas itu nggak ada pahalanya sama sekali. Nanti di akhirat nggak ada apa-apanya. Makanya nanti dibahas khusus tentang ikhlas dan riya, tentu saja pembahasannya. Nah, kemudian wasiat ke-8 itu nanti kita bahas tentang al-uzlah wa adab suhbah. Uzlah itu bagaimana bergaya hidup yang menghindar dari hiruk pikuk duniawi. Kalau toh hidup dengan bercampur dengan masyarakat, itu adabe koyo bagaimana cara hidup bergaul dengan masyarakat. Melihat situasi dunia yang seperti ini kira-kira cara menyikapi hidup sing pas itu kayak apa? Apa uzlah? Uzlah itu nyingkir, tidak hidup berbaur dengan masyarakat, atau berbaur tapi hatinya tetap uzlah. Wangel ini. Karena konsekuensinya hidup di zaman akhir seperti ini itu hampir tidak ada tempat yang nyaman untuk tips bagaimana cara menyikapi hiruk-pikuknya pergaulan dunia yang semakin apa kira-kira ini. Nah, semakin gak karu-karuan zaman akhir. Ini kabarnya kiamat diundur ini. Zaman akhir, tandanya sudah lengkap. Nah, kemudian wasiat terakhir itu tentang hifdzul awqat. Nah, hifdzul awqat ini bagaimana jaga waktu. Waktu kita itu kan 24 jam. Nah, ngisi 24 jam itu kayak apa urutannya? Bangun tidur terus ngapain? Jam 6 terbit matahari itu ngapain? Kalau bagi orang yang bagi kiai yang ngajar ilmu itu kayak apa? Bagi pelajar apa urutannya apa? Bagi pekerja, orang yang bekerja di pertanian, perdagangan, ini cara bagi waktunya itu kayak apa? Itu dipelajari di sini. Jadi pendek kata, teman-teman sekalian, pokoknya ini sampai paham di sini kitab ini, kemudian sampai lakoni, insya Allah akhirnya jadi wali.
jadi wali. Minimal wali murid minimal. Minimal wali murid. Nah, yang penting kita belajar, kita jalankan sekuatnya, sebisanya. Adapun diangkat jadi wali apa ini kono wis ana catatane. Di Lauh Mahfuz ana iki besok jadi wali, ini besok jadi setengah wali, ku ana catatane dhewe. Sudah ada jalannya sono. Yang penting kita sini hati belajar, diamalkan, insya Allah manfaat. Nah, ilmu yang manfaat itu ilmu yang begitu ditampung, kemudian diamalkan, diajarkan. Ya Allah, itu manfaat. Oke, jadi kira-kira isi kitab ini nanti itu tergambarin ya. Ini semoga khatam. Ini tanggal berapa ini? Kalau dibaca nanggungnya aja ya khatam. Tapi kalau dijelaskan dake-dake ya mungkin nggak khatam. Mungkin bisa disediakan apaan gitu biar kalau ada penjelasan sedikit biar saya biasanya kan gitu kalau ngajar saya itu Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamilah. Summa salatu ala rasulil mustafa wal alima sobin wattubi wa fi birrahul mutakamilah. Summa salatu ala rasulil mustafa wal alima sobin wattubi wila taqwal ilahi ma darukul lisa'atatin. Agak pas ini bahar ya. Kan kapan dikalangan lagu yang enak lah. Oke, sekarang di mana nih aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi hanya milik Allah al-muwaffiqi yang memberikan pertolongan lil aula untuk mendapatkan keluhuran atau kemuliaan. Hamdan dengan pujian yuwafi yang memenuhi apa memenuhi birrohu akan kebaikan Allah al-mutakam, artinya segala puji itu hanya milik Allah yang memberikan pertolongan untuk mendapatkan kemuliaan. Pujian yang disampaikan oleh musonef ini untuk memenuhi segala kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita al-mutakamil yang sempurna. Jadi bait yang pertama ini Kiai Musonef membaca alhamdulillah. Ini standar kitab kuning seperti itu. Jadi di mana kitab kuning kita pasti diawali dengan bismillah alhamdulillah. Karena jelas dalam hadis itu kullu mri'in dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Au kamakol. Jadi segala apapun perbuatan yang baik, asalkan baik ya, asalkan baik, kalau tidak diawali dengan basmalah, ada yang mengatakan hamdalah, maka itu berkahnya itu nggak ada, benar. Jadi menjalankan apa saja bismillah, asalkan baik, baik itu ukurannya halal, pokoknya halal bismillah. Kalau melakukan maksiat baca bismillah aja, malah dosa. Mau maksiat bismillahirrahmanirrahim malah dosa. Jadi kalau di sini musonef mengatakan bahwa alhamdulillah segala puji itu hanya milik Allah. Apapun puji itu ada empat. Ada makhluk kepada makhluk, makhluk kepada kholik, kholik kepada makhluk, kholik kepada kholik, semuanya itu yang modelnya itu semuanya milik Allah. Artinya apa? Jadi apapun yang sampai lakukan, yang kita lakukan ini, jamaah itu kan menyatakan yang diyakini oleh sholat jamaah. Segala perbuatan kita itu kan diciptakan oleh Allah. Anggota tubuh diciptakan oleh Allah. Perbuatan diciptakan oleh Allah. Lah terus, kalau toh ada orang memuji sampean karena perbuatan baik sampean, itu hakikatnya perbuatan siapa? Allah kan? Ya
berarti kita nggak berhak untuk mendapatkan pujian. Mestinya hakikatnya seperti itu. Tapi kenapa kita bangga mendapatkan pujian? Nah, itu bisa jadi adanya pujian orang kepada kita karena kita melakukan kebaikan itu adalah bebungah Allah, kabar gembira Allah yang didulukan sebelum nanti di akhirat. Jadi nggak apa-apa baik, asalkan kita nggak tertipu. Asalkan kita nggak tertipu. Tertipu bagaimana maksudnya? Kita dipuji kemudian menyebabkan kita menjadi ujub, sombong, kemudian merendahkan orang lain, kemudian itu berarti tertipu. Itu yang nggak boleh. Karena itulah kalau ada orang memuji kepada orang lain, misalkan saya muji sampean, kok saya punya keyakinan kalau saya memuji sampean jadi sombong, saya kok berdosa, bangga ya? Saya berdosa. Bukan dia saja yang berdosa karena sombongnya tadi, tapi saya menyebabkan dia sombong, itu berdosa. Jadi memuji orang lain itu juga harus dipikir-pikir, harus dipertimbangkan. Itu ada aturannya. Oke, al-muwaffiqi lil ula, yang memberikan pertolongan untuk mendapatkan derajat kemuliaan. Taufik, muwaffiq itu taufik. Muwaffiq itu apa? Taufik itu apa? Ai khalqu qudratu ta'ah. Diberikan kemampuan untuk melaksanakan suatu ketaatan. Itu namanya taufik. Jadi kalau kita misalkan saya berangkat dari rumah bisa duduk begini ini karena taufik. Karena pertolongan Allah. Tanpa taufik tidak mungkin terjadi. Nah, taufik itu unsurnya. Jadi kita melakukan suatu kebaikan itu karena ada 3 hal. Pertama ada hidayah, kemudian ada taufik, kemudian ada inayah. Hidayah, ilham, oh ini baik, ini buruk, hidayah. Nah, dari situ kemudian muncul greget untuk melakukan. Kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukannya. Nah, itu taufik. Itu belum tentu melakukan kebaikan sebelum ada inayah. Bisa jadi misalnya begitu saya berangkat, ternyata ada gangguan, kemudian saya nggak jadi. Nah, itu berarti tidak dapat inayah, nggak ditolong oleh Allah dari perilaku taat, mendapatkan kemuliaan. Itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tsummas sholatu ala rasulil mustafa. Tsummas sholatu, kemudian bermula sholawat atau rahmat itu ala rasuli, semoga tetap atas Rasulullah al-Mustafa yang dipilih, wal ali, dan kepada keluarganya, maksohbin beserta para sahabat, watuba'in, dan kepada para pengikut wila yang terus menerus. Kemudian sholawat semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah yang terpilih, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin, kepada orang-orang yang mengikuti kepada sahabat. Bait kedua ini Kiai Musonef berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat, memberikan tambahan rahmat kepada Rasulullah. Kata-kata sholat artinya rahmat itu maknanya macam-macam. Kan di dalam Quran ada itu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Termasuk Gusti Allah membaca sholawat. Nah, itu berarti tafsirannya berarti maknanya sholawat itu beda-beda. Kalau memberikan rahmat, kalau disandarkan kepada malaikat, itu berarti mendoakan mendapatkan rahmat, termasuk kepada kita. Jadi kalau disandarkan kepada kita, berarti kita mendoakan kepada. Nah, hakikatnya doa kita kepada Kanjeng Nabi berupa sholawat tadi itu sebetulnya bukan berarti kita itu mendoakan semoga Kanjeng Nabi dapat rahmat. Kanjeng Nabi itu tempatnya rahmat.
Sebetulnya itu adalah ungkapnya kan nggak bisa diukur kepada umat Islam, kepada kita semuanya. Kita ngerti itu gara-gara Kanjeng Nabi. Kita ngerti Islam itu gara-gara Kanjeng Nabi. Kita dapat petunjuk gara-gara Kanjeng Nabi. Kita Islam itu gara-gara. Jadi begitu luar biasa jasa kepada. Nah, kita balas kepada Kanjeng Nabi itu nggak mungkin. Nah, bisanya itu yang dongakno kepada Kanjeng Nabi. Semoga Allah menambahi. Nah, gitu. Jadi kalau balas sudah selesai nggak mungkin. Nah, ibaratnya ada ulama yang ngasih tuh, Kanjeng Nabi itu coro gelas itu sudah penuh dengan rahmat. Ya kalau kita baca sholawat itu sama dengan kita memenuhi itu dengan air. Konsekuensinya apa? Loberanya ini akan balik kepada kita. Tadi baca sholawat kita kepada Kanjeng Nabi itu sebetulnya balik kepada kita sendiri. Kira-kira begitu. Wal ali dan kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Siapa keluarga? Ay Banu Hashim wa Bani Muthalib. Tuh. Tapi ini lafal ali keluarganya Kanjeng Nabi itu kalau disebut dalam konteks doa seperti ini kan doa ini. Itu siapa? Yang dimaksud adalah ya keluarganya Kanjeng Nabi termasuk kita semuanya. Jadi termasuk umatnya Kanjeng Nabi itu termasuk masuk dalam kategori ali ini, keluarganya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Jadi kalau di kitab kita disebutkan sholawat kepada Nabi dan keluarganya, itu berarti sholawat tadi itu melobirnya kepada kita semuanya. Maksudnya kepada para sahabat juga. Siapa sahabat? Sahabat adalah orang yang pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi masa hidupnya dalam kondisi mukmin, sekalipun hanya sebentar. Jadi hanya ketemu flat, itu termasuk sahabat. Nah, kalau tabi'in itu orang yang pernah hidup bersama dengan sahabat dalam waktu yang lama. Jadi untuk disebut tabi'in, dia harus bisa seseraungan atau hidup bersama dengan sahabat dalam waktu yang lama. Tapi untuk disebut sahabat, cukup bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi dalam waktu yang sebentar, itu sudah disebut sahabat. Tapi untuk disebut tabi'in, itu harus menangi hidup bersama dengan para sahabat dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena begini ceritanya. Kanjeng Nabi itu punya setrum namanya. Punya pengaruh. Jadi siapapun yang ketemu Kanjeng Nabi gitu, itu hatinya itu bisa bisa merasakan setrum. Sehingga untuk bisa disebut sahabat cukup ketemu sebentar sudah sahabat. Sahabat semuanya itu orang baik. Karena khairu qarni, sebaik-baik masa atau sebaik-baik generasi itu generasi sahabat. Jadi Kanjeng Nabi sahabat. Nah, nomor 2 itu tabi'in. Nomor 3 tapi terus sampai kita. Jadi yang terbaik itu sahabat. Nah, untuk disebut pengaruhnya sahabat kepada tabi'in itu butuh waktu yang lama. Apalagi tabi'in dan seterusnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wattubba'in bila dan kepada para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Dan intinya bait yang kedua ini Kiai Musone berdoa semoga semuanya diberi rahmat, yaitu Kanjeng Nabi, keluarganya, sahabat, pengikut para sahabat dan termasuk kita. Inilah luar biasanya pengarang kitab-kitab kuning itu. Jadi doanya itu selalu berantai. Ini enggak gini di kebiasaan belajar di sekolah umum ada kayak gitu. Kirim Fatihah dulu terus kayak gini nih, ini yang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah.
takwal ilahi, bermula takwa kepada Allah, kepada Tuhan, itu madaru kulli sa'adatin, menjadi punjernya atau pokoknya segala keberuntungan. Jadi takwa kepada Allah itu merupakan pokok asal muasal dari semua kebahagiaan. Watiba'u ahwa, sedangkan nafsu itu roksu, kejahatannya, gangguan setan, menjadi pokoknya, menjadi inti dari segala kejahatan gangguan setan. Jadi ketiga ini menyatakan bahwa takwa kepada Allah itu menjadi pokok asal muasal dari segala kebahagiaan. Artinya begini, terus pokoknya inti dari kebahagiaan itu takwa. Pokoknya nggak ada takwa nggak bahagia. Kira-kira begitu. Kekayaan harta benda itu bukan jaminan menjadi bahagia kalau nggak ada unsur takwanya. Kedudukan yang tinggi, pangkat yang mulia pun tidak menjadi jaminan orang mendapatkan kebahagiaan kalau nggak ada takwanya. Apalagi istri yang cantik, bahagia. Kalau nggak ada takwanya, tidak menjadi jaminan kebahagiaan kalau nggak ada takwanya. Jadi takwanya ini menjadi unsur terpenting untuk membentuk suatu kebahagiaan. Kekayaan yang melimpah nggak ada unsur takwanya, ya nggak bahagia. Contoh para koruptor, para itu pasti nggak bahagia. Karena itulah kebahagiaan itu tidak menempel pada orang yang kaya saja atau orang yang terkenal saja, orang yang ganteng atau cantik saja. Enggak. Siapapun bisa bahagia asalkan di situ ada takwa. Jadi takwa ini menjadi pokok dari segala kebahagiaan. Nah, hakikatnya sa'adah, kebahagiaan itu ya. Tapi di sini ini yang dimaksud itu bahkan menurut syarahnya itu semua kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat, baik zahir maupun batin, semuanya itu unsurnya adalah takwa. Sebaliknya, watiba'u ahwa ra'su syarihah ma'ilah, nuruti keinginan hawa nafsu itu menjadi pokok dari gangguan setan. Artinya setan dalam cara mengganggu manusia itu pintu masuknya itu ya nafsu syahwat. Mula kalau orang itu suka menuruti keinginan hawa nafsu, maka dia ini gampang sekali untuk diganggu, untuk digoda oleh setan. Nah, setelah digoda itulah kemudian dia menjadi jauh dari Allah dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Oke. Ya, semoga jadi wong takwa. Takwa ya apa? Biasanya definisinya seperti itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi anehnya, bahasa Arabnya itu imtithalu awamir wajtinabin nawahi, menjalankan semua perintah sesuai dengan contoh Kanjeng Nabi, kemudian wajtinab dan menjauhi larangan. Sederhananya seperti itu. Tapi suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah ngendika at-taqwa hauna. Takwa itu dalam hati. Berarti kan gak cocok tadi. Ya kan? Takwa itu dalam hati. Ini artinya apa? Artinya begini. Sebetulnya yang menjadi pendorong bahwa orang itu mampu menjalankan perintah menjauhi larangan itu yang ada di dalam hati. Apa?
setidaknya ada tiga hal yang bisa mendorong orang itu bisa takwa. Pertama ada rasa takut, khosyah. Takut. Orang kalau takut itu sampai dituruti. Contoh sama mau dirampok lah, diancam lah, misalkan ya diancam ya, sudah tua aku apapun dituruti ya kan. Nah, Gusti Allah itu punya siksa namanya neraka. Siksanya Gusti Allah itu pedih, ancamannya itu sangat itu kalau dirasakan bisa menimbulkan rasa takut. Lah rasa takut itulah yang mendorong kemudian manut mengikuti perintah Allah dan tidak berani melakukan larangan Allah. Dari rasa tadi itulah takwa itu, rasa takut. Nah, sehingga takutnya inilah menjadi tameng, menjadi penolak dari dirinya untuk tidak berani melakukan larangan Allah. Satu, khosyah. Yang kedua, rasa cinta. Wah, saya pernah jatuh cinta kan? Wah, sering berkali-kali. Kalau sampai lagi jatuh cinta, siapa kan namanya Kang? Iqbal. Kalau sampai lagi jatuh cinta itu pada kekasih, berani nggak bantah perintahnya? Sama punya cewek, cinta banget, berani nggak bantah perintahnya? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Karena apa? Kepengin bahkan di jiwa itu nggak lo malah nikmat. Sama Gusti Allah bilang itu. Ada kondisi di mana seseorang wong mukmin itu karena saking cintanya kepada Allah sampai itu bisa karena kondisi cinta. Ada yang karena hebat atau karena menghormat, rasa hormat, rasa mengagumkan. Ini contohnya kalau sampean itu misalkan menghadap kepada Pak Presiden, berani nggak macam-macam di sana? Halo, berani nggak macam-macam? Kan mano dengan peraturan. Iya. Jadi bisa jadi kita itu menjauhi larangan, menjalankan perintah itu karena ada rasa yang segalanya itu hanya Allah. Nah ini kalau kita tanamkan terus menerus, maka muncullah perilaku takwa. Jadi takwa dengan definisi tadi itu menjalankan semua perintah menjauhi larangan itu adalah ekspresi dari rasa tadi itu. Karena Kanjeng Nabi ngendikane at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa nanti ya? Sudah? Oke. Benar 10, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mutsila. Ini sudah mulai masuk ilmu tasawufnya. Innat tariqa, sesungguhnya jalan untuk menuju kepada Allah itu syari'atun, ada kalanya berupa syariat, wa tariqatun, dan berupa tariqah, wa haqiqatun, dan berupa hakikat. Tariqat hakikat tadi itu dengarkan ma terhadap perkara mustila yang akan dicontohkan apa ma. Nanti Kiai Musalim akan mencontohkan apa itu contoh dari syariat tariqat hakikat. Jadi kita ini kan sebetulnya kan semuanya itu kan ingin menuju kepada Allah. Jadi kita itu sebetulnya merangkak untuk menuju kepada Allah. Nanti bisa masuk surganya Allah, ketemu dengan Allah. Nah untuk sampai ke sana itu harus melakukan syariat tariqat hakikat. Apa itu? Perumpamaannya
fasyari'atun durrun gola fasyari'atun akhdhum bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Fasyari'atun maka bermula syariat itu kasafinatin ibarat seperti perahu. Wa tariqatun sedangkan toriko itu kalbahri seperti lautan. Ibarat seperti intan permata ghola yang sangat mahal. Nah, dalam bait ini Yai Musonif memberikan perumpamaan yang agar bisa dipaham dengan baik apa itu syariat, torekot, hakikat. Jadi syariat itu ibaratnya kapal, kemudian torekot itu diumpamakan lautan. Intinya begini, tujuan kita itu sebetulnya untuk mendapatkan intan tadi yang ada di dasar lautan. Nah, untuk mendapatkan ke sana, mau nggak mau, suka nggak suka, harus ada perahu. Kemudian perahu dipakai untuk menyeberang ke tengah lautan. Ini namanya perjalanan syariat. Setelah itu, apakah langsung dapat intan? Nggak dapat, harus nyelam ke dasar lautan. Nyelam, apa nyelam itu? Menyelam. Nah, menyelam laut itu namanya hakikat. Nah, kemudian baru kita ngambil intan. Nah, artinya kalau kita ingin jadi wali, kira-kira begitu, kita ingin makrifat kepada Allah, maka harus menjalankan syariat, kemudian melakukan thariqat, baru mendapatkan makrifat. Nah, urutannya kira-kira seperti itu. Jadi karena kepengen intan ya ngono kuwi carane. Artinya nek kepengen menjadi kekasih Allah ya ngono kuwi. Syariat, thariqat, baru hakikat. Nah, gimana maksudnya satunya gimana? Fasyari'atun ahdum bidinin khaliqi. Fasyari'atun maka bermula syariat. Apa sih syariat itu? Itu ahdun, mengambil atau menjalankan makna muradnya. Mengambil bidinil khaliqi kepada agamanya Allah, aturannya Allah. Wa qiyamuhu dan jalankan din agama dengan jelas, injala dengan jelas. Itu definisinya syariat. Jadi syariat itu adalah ahdum bidinil khaliqi, yaitu melakukan agamanya Allah. Dengan cara apa? Wa qiyamu bil amri wa nahyi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu namanya syariat. Jadi aturan-aturan fikih itulah. Larangan, semua larangan dilakoni. Semua perintah dilakoni, semua larangan itu toh. Nah, lalu thariqat apa? Wa thariqatun ahdun bi ahwatokal wara. Wa thariqatun ahdum bi ahwatokal wara. Wa azimatin kariyadatin mutabaddila. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahada nurat tajalli bin jila. Wa tariqatun sedangkan tariqat itu ahdun, mengambil, bi ahwato dengan yang lebih hati-hati, kalwarok seperti wirai, wa azimatin seperti azimah, karyadotin seperti riyado, mutabaddila secara mutabaddila secara jungkung itu apa ya? Secara terus menerus,
jungkung apa ya bahasa Indonesia apa ya, secara terus pokoknya manteng apa mutabatilah jungkung kalau bahasa Jawanya. Jadi tarekat itu adalah ahdun bi ahwato, mengambil agama Allah tapi yang lebih hati-hati. Contohnya kalwarok seperti wiraki. Kalau sekedar menghindari halal haram itu syariat. Tapi kalau lebih dari itu, misalkan menghindari barang sing makruh, barang yang syubhat, barang yang enggak pantas, itu sudah tarekat. Jadi lebih tinggi dari yang syariat tadi itu, kalwarok. Nah, warok, wirai itu memang tingkatan-tingkatan. Kalau menurut Al-Ghazali itu ada namanya wirai al-adl. Wirai adil itu, al-wara'ul adil itu adalah seseorang yang mampu meninggalkan perkara haram dan menjalankan perintah. Itu namanya wara'ul adil. Wira tingkat ya paling rendah. Ya ukurannya itu ya manut aturan fikih. Gak gelem mangan riba, gak gelem nyolong, gak gelem ngentit barangnya orang, gak gelem terus sholatnya ya penuh. Nah, terus pokoknya perintah larangan. Itu wirai adil. Ada lagi wira'us sholihin, wirainya orang sholat, syubhat. Barang-barang sih gak jelas itu ditinggalkan. Barang-barang yang gak jelas, halal haramnya, subhat, barang-barang sing nggak pantas, makruh misalnya. Terus ada wira'il muttaqin. Wira'il muttaqin itu lebih tinggi lagi. Apa? Yaitu orang yang sudah mampu menahan diri untuk tidak mengambil perkara-perkara sing halal karena takut di dalam halal itu nanti menjatuhkan dirinya ke perkara haram. Jelas-jelas halal itu mau. Karena dia khawatir akan tergoda untuk jatuh kepada perkara haram. Kipi ya contohnya ya. Halalnya nggak gelap. Jadi sampai mati artinya Joko jangan sampai kita itu jatuh kepada barang haram sampai perkara halal yang berlebihan aja nggak mau. Yes, secukupnya. Cara memanfaatkan ya biqadril hajah, sebutuhnya saja, nggak mau berlebih. Kalau misalkan ngambil harta yang berlebih itu takut nanti kecampuran apa-apa. Tapi kalau pas kebutuhan saja, maka dia akan terhindar dari terjerumus untuk kepada keharaman. Nah yang wibet saja enggak, mikir selain Allah saja. Jangankan merencanakan maksiat, mikir tentang maksiat saja. Sudah, Masya Allah. Nah, kira-kira orang yang melakukan hakikat itu sudah mampu menjalankan wirainya seperti itu. Ini kalau dilakukan terus, zuhud, lagi azimatin dan azimah. Azimah itu al-jiddu, nafsunya itu manut kepada syariat. Begini, nafsu ini kan yang selalu mengajak kepada kejahatan, kemudian dia ini menghalang-halangi untuk menuju kepada Allah. Nah, tapi satu sisi orang itu bisa hidup ya karena nafsu. Buktinya sampai minum gini nih, itu ya karena ada keinginan nafsu. Sampai makan, sampai menikah, itu pendorongnya adalah nafsu. Tapi masalahnya untuk menurutinya itu nafsu itu cenderung selalu menyeleweng sehingga kemudian sampai kepada keharaman. Nah, bagaimana nafsu itu dikendalikan? Nafsu itu nggak boleh dibunuh, artinya nggak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan malah bahaya. Misalkan nafsu seks sampai dihilangkan, akhirnya nggak mau kawin, nggak mau menikah. Nafsu makannya dihilangkan, akhirnya nggak mau makan, malah meninggal mati. Nafsu apa lagi?
Jadi nurutin nafsu itu boleh sepanjang nurut nafsunya itu manut dengan aturan syariat. Itu yang disebut dengan himmah. Tapi nafsu yang disetir dengan syariat, akal sehat, pertimbangan hati, itu namanya himmah, bukan nafsu lagi. Nah, jadi prinsipnya sekali lagi nafsu itu perlu dikendalikan. Nah, untuk mengendalikan itu harus bijit, harus serius, harus ditahan, diriyadoi ya, karyadotin seperti riyadho. Riyadho itu apa? Riyadho itu menghajar nafsu untuk dilatih biar tunduk, biar manut. Caranya apa ya? Caranya lakukan sesuatu yang berlawanan dengan nafsu. Untuk mengajarnya ini, nafsu kepengen makan bakso, justru malah jangan makan bakso, makanlah tempe. Nafsu kepengen makan tempe, jangan makan tempe, makan bakso. Ya, jadi pokoknya berlawanan lah. Nah, mulai ada kaidah begini. Kalau sampai bingung melakukan dua pilihan, ini mana sama-sama baiknya? Mau melakukan ini baik, yang mana ya? Pilih mana yang paling berat bagi nafsu, itu jalankan. Sekali bodoh-bodoh baiknya, sama-sama baiknya, sama-sama fardunya lah kira-kira begitu. Itu ukurannya adalah pilih mana yang paling bertentangan, paling berat bagi nafsu, jalankan. Jadi azimah tadi itu apa? Serius untuk mengendalikan nafsu. Al-jiddu wal sabru alal amri asyaq alal nafsi al-mukhalif lihawa. Jadi serius dan sabar telaten untuk menjalankan perintah yang berat bagi nafsu. Para ulama itu Toriko ini intinya ada 3 sebetulnya. 3. Pertama, ngirit bicara. Ngirit bicara itu artinya ojo ngomong kecuali terpaksa. Iya maksudnya. Jangan ngomong kecuali terpaksa. Jadi isinya fikir dan sebagainya. Enggak ngobrol kecuali kalau enggak terpaksa. Terpaksa tuh begini, sampai jalan kemudian disapa orang, ini harus dijawab. Kalau enggak jawab dosa. Nah maka itu baru boleh ngomong. Kalau sampai bisa melakukan ini, masya Allah pahalanya itu. Ngomongnya itu diganjar pahala pada ibadah sunat. Nah ngomong sing terpaksa itu ganjarannya bodoh dengan ibadah wajib. Sahabat Abu Bakar itu tadi kitab mana ya saya lupa ya. Itu kebiasaannya itu ngemut kerikil. Nah terus saya ini permen punya ngemut kerikil, dimut. Kalau mau ngomong baru diambil. Setelah ngomong dimasukkan lagi. Apa artinya kira-kira? Biar lisannya bisa dikendalikan. Ngomong kalau terpaksa saja. Bisa nggak dipraktikkan? Dipraktikkan. Itu namanya salah satu ngelakoni torikot seperti tidak terpaksa. Yang kedua, jogo menjaga perut dalam kondisi tidak kenyang. Artinya lapar, alju. 1, jangan sampai perut kemasukan barang haram. Jangan sampai terlalu kenyang, jangan sampai kenyang. Artinya apa? Just ahli poso, ahli tirakat, ahli. Tujuannya apa? Orang kalau kenyang itu berat, mau ibadah berat, pikirannya juga. Itu kalau kekenyangan, benar nggak ya? Tapi kalau terlalu lapar juga ya. Kalau terlalu lapar juga bermasalah juga. Ibadah juga malah kekaran-karan, belajar juga wah mulat-mulat gitu. Apa tadi? 1, menahan mulut, perut, kemudian
apa satunya ya. Di dalam hadis arba'in kan dulu pernah itu ya, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Salah satu ukuran baiknya keislaman seseorang itu adalah sejauh mana dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ya nggak manfaat termasuk omongan, termasuk sudah ya waktunya ya. Saya mana tadi? Wah kaki kotun mana? Apa tadi? Hemat bicara, lapar, terus asar itu betah melek, asar itu betah nggak turuan lah. Apa tidur berapa jam rata-rata? Jadi gini, kiai kuno dulu itu nggak pernah tidur selama hidupnya, nggak pernah tidur, tapi ketiduran. Jadi baca buku ketiduran, jadi nggak pernah tidur. Enak wiritan ketiduran, berarti tidurnya itu terhitung wiritan. Orang mutola'ah kemudian ketiduran, sekalipun tidur itu pahalanya itu pahala mutola'ah. Orang wiritan ketiduran, sekalipun tidur itu pahala. Jadi melek, kuat melek, tidak tidur, tapi dipakai untuk ibadah, bukan untuk santri guys. Tuh, saya kira untuk bukaan hari ini, insya Allah besok dilanjutkan tentang apa itu hakikat. Jadi kesimpulannya tadi, kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, kemudian mulailah untuk melakukan syariat thariqah sekuatnya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Mustaqim. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.